Haleluya. Kita mulai dengan doa ya. Kita mulai dengan doa. Thank you Jesus. Bapak, kami bersyukur Bapak bahwa hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali mendengar firman-Mu, untuk kami dikuatkan, dibangun Bapak, sehingga kami lebih lagi bisa berjalan sebagai jati diri kami yang sebenarnya, bahwa karya Putra-Mu adalah satu karya yang luar biasa, satu karya yang sudah selesai. Haleluya. Terima kasih. Ubahkan kami lebih lagi, agar kami lebih lagi melihat kemuliaan-Mu dan kami lebih lagi dirubahkan menjadi seperti Putra-Mu. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Saya melakukan ini semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya, ini udah pas ya. Oke saudara, hari ini judulnya ialah mempersiapkan untuk kekuasaan rohani ya. Kekuasaan rohani. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Yeah, thank you Lord Jesus. Ada hal-hal tertentu yang bisa kita terapkan dan yang kita bisa lakukan untuk lebih lagi kita meningkatkan ya kan kekuasaan rohani dalam hidup kita. Ya, sebentar saya mau minum dulu. Waktu itu sebelumnya hari ini sebelumnya kita berbicara mengenai doa pewahyuan. Ya, doa pewahyuan. Saya nanti oke. Nih, di sini kan tadi kita berbicara mengenai doa pewahyuan. Ya, mungkin saudara nggak bisa lihat. Ya, doa pewahyuan. Ya kan? Ini penting sekali karena kalau kita tidak mengerti, mata kita nggak terbuka. Ya kan? Kita tidak akan bersikap seperti orang-orang yang ada kuasa. Amin. Hal di hadapan musuh kita nggak akan ada keberanian dan kemudian kita sering ditipu. Makanya kita sudah mulai dengan doa pewahyuan. Tadi saya sudah tawarkan untuk orang-orang yang mau ya, kita bisa kirimkan linknya. Bukan kertas ini ya, saudara bisa print sendiri ya. Nanti saudara bisa sering berdoa itu setiap hari untuk orang-orang lain yang saudara ingin dibukakan, untuk diri saudara sendiri. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Dan waktu mata kita dibukakan, kita mengalami transformasi. Kemerdekaan yang lebih besar. Saudara, kemerdekaan kita ya kan itu sudah dibayar mahal oleh hidup dan nyawanya Tuhan Yesus kita sendiri. Amin. Itu sebabnya saat kita mau lebih lagi dibukakan, itu akan memuliakan Dia. Sebab itu menjadikan jerih payah Tuhan kita tidak sia-sia ya. Nah, saat ini saya mau bicara yang berikutnya mengenai bagaimana faktor apa yang menolong mempersiapkan kita. Ya, salah satunya ialah iman bekerja oleh kasih. Ya, maksudnya apa? Semakin kita tahu bagaimana Bapa mengasihi kita, itu dimulai selalu dari Dia, bukan dari diri kita ya. Kita cuma carang. Amin. Dimulai dari Dia. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Dia. Itu 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang mengasihi Dia, tapi Dia yang mengasihi kita dan menyerahkan putranya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Amin. Kasih tidak dimulai dari kita mengasihi Dia, saudara. Makanya itu semua adalah kasih kita kepada Dia. Itu hanya respon dari apa yang Dia sudah lakukan buat kita. Makanya kita nggak pernah bisa bermegah. Karena apapun juga semuanya dari Dia. Amin. Apapun juga semuanya dari Dia. Haleluya, puji Tuhan. Ya kan, puji Tuhan. Haleluya, karena Dia sumbernya. Ya kan, jadi waktu kita lebih mengerti kasih Bapa ya melalui kebenarannya. Ya, ingat Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu bicara mengenai Dia mau cari penyembah yang dari hati, bukan cuma di mulut. Makanya orang Farisi, orang ahli Taurat, tahu Taurat, ya kan, tapi hatinya jauh. Ya kan, mulutnya bilang A, hatinya B. Tapi kita nggak begitu, karena kita sudah dapat hati yang baru. Amin, saudara. Haleluya. Sekarang Allah nggak usah cari lagi, karena kita sudah ditemukan sama Dia. Waktu kita terima Yesus, kita sudah jadi milik Dia, kita sudah jadi anaknya, kita sudah lahir dari Dia. Dia sudah dekat sama kita. Dia ada di dalam kita, bukan hanya cuma di gereja, bukan hanya waktu kita menyembah Dia, aduh aku merasakan hadirat Tuhan. Amin, tapi Dia selalu sebetulnya ada terus. Kitanya aja yang kadang-kadang merasa, nggak merasa.
tapi dia terus di dalam kita loh sebenarnya, ya. Haleluya. Jadi kasih itu adalah dia dulu mengasihi kita, dan kita nggak bisa mengenal kasihnya dengan benar kalau kita cuma kebanyakan lihat dari pengalaman hidup kita, walaupun ada tapi terbatas, ya. Tidak semua yang kita alami itu kehendak Tuhan, saudara. Amin. Atau kita cuma dengar dari pengalaman orang, dari perspektif orang itu, ya kan. Seperti Ayub, dia bilang, oh ya, Allah yang memberi, Allah yang ngambil. Ya memang dia sebagai hakim berhak, ya. Dia mau nggak mau bilang sama iblis, oke, kamu bisa jamah ini, bisa. Kenapa? Karena dari mulutnya Ayub, ya kan. Allah itu hakim loh. Amin. Nah, Allah itu hakim, makanya tuh Allah berhak bilang, kamu bisa sakitin tubuhnya, tapi nggak bisa bunuh dia. Kenapa? Berdasarkan apa? Berdasarkan perkataan Ayub, bahwa dia bilang, aku akan melihat dia di dalam tubuhku walaupun tubuhnya hancur. Makanya sekarang ini kita harus tahu kenapa 1 Yohanes 4 ayat 10 itu mengatakan, ya kan, bukan kita yang mengasihi dia, dia mengasihi kita dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Karena tanpa ada yang menanggung dosa kita, saudara, kita nggak akan pernah bisa kenal dia dengan baik. Karena selalu ada rasa takut, ya, ada rasa takut. Sehingga kita dibayang-bayangin, ya kan, kita bingung, yang mana ini yang Tuhan, yang mana yang bukan, ya kan. Haleluya, thank you Jesus. Jadi kayak soal Ayub itu juga banyak yang penafsirannya beda-beda karena tidak mengerti keadilannya Allah. Hanya mengerti Allah mungkin kasih, ya kan, oh ya Allah tuh kasih gini. Tapi kan di situ berikutnya mengatakan di ayat 1 Yohanes 4 ayat 10, dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Ya toh, berarti ada hubungannya, ya kan. Dia tidak mengasihi kita hanya begitu saja, dia mengasihi kita secara legal. Karena kalau enggak, ya kan, Allah itu tidak adil dan nggak mungkin. Dia bukan hanya Allah, dia bukan hanya kasih loh, dia adalah hakim loh, dan dia benar 100%. Dia nggak bisa. Nah itu kadang-kadang konsep kasih kita tuh nggak benar, ya, kadang-kadang, ya. Kita memanjakan orang terus kita pikir kita mengasihi orang itu. Lihat dari buahnya, ya. Kadang-kadang kita pikir kita mengasihi, tapi setelah kita memanjakan, terus kita pikir itu kasih. Bukan. Allah, makanya kita perlu mengenal dia, dan dia mengasihi kita secara legal, ya kan. Dosa kita sudah dihakimin di dalam Yesus. Amin, dosa kita sudah dihakimin di dalam Yesus. Jadi kasih dia tuh sempurna. Kasih dia sempurna. Anak, kalau kita tidak mengerti, ya kan, legalitas kita, kesempurnaan kasih dia, selalu ada rasa takut, saudara. Masalahnya kemudian kita nggak pernah bisa benar-benar berdiri teguh di atas janji-janji dia, ya kan. Kita nggak bisa ada keberanian pakai otoritas dia, mengharapkan hamba Tuhan, ya kan. Kamu aja deh yang usir iblis, ya toh, kamu aja lah. Kenapa? Padahal kita semua punya kuasa. Kenapa? Ya kan, itu sebabnya kita sudah berdoa buat tubuh Kristus dengan patron doa, untuk kita lebih lagi menerima roh hikmat dan wahyu, ya kan, untuk mengenal dia dengan benar, bukan hanya dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang, tapi dari kebenarannya. Dan pengenalan kita bisa terus bertambah. Hidup kekal adalah mengenal dia dan putranya. Amin. Allah kita tuh besar, makanya mungkin sepanjang hidup nggak cukup, saudara. Nggak bakalan kita kenal dia sepenuhnya, nggak mungkin, karena dia besar sekali. Kita pikir kita udah, ternyata oh masih ada lagi. Haleluya. Dan dia punya banyak surprise yang baik buat anak-anaknya. Makanya berharap sama dia, mengandalkan dia, tidak akan dipermalukan. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak. Ya kan? Nah ini ada satu doa yang juga menolong setelah saudara saya berikan roh hikmat dan wahyu. Sekarang ada satu patron doa, setelah ada beberapa patron doa, tapi ini salah satunya yang menolong saudara dan saya, ya kan? Karena kita masih di bumi ini dan kita ada musuh. Namanya Ibulis. Ibulis. Tapi nggak pakai U. Dan musuh kita nggak kelihatan, dan dia adalah penipu ulung, dan dia bisa menunggangi perasaan kita. Dia bisa kasih kita bicara di pikiran kita, ya kan. Anak Tuhan ada yang selalu rasa ini karena pikiranku tuh kenapa sih begitu. Ya, sebagian itu bukan pikiran saudara loh. Sebagian tuh iblis yang taruh. Karena kita masih di dunia, jadi kadang-kadang dia bisa taruh pikiran
tapi dia bilangnya saya, dia pakai kata saya. Terus dia kasih perasaan-perasaan, makanya orang merasa, aduh kenapa sih aku begitu, padahal bukan orang itu. Iblis tak kasih, ya kan, dia pakai kata saya, dia kasih perasaan-perasaan yang gak benar. Dan kalau orang itu lagi tidak berdiri atas firman, tidak berdiri atas jati dirinya, ya dia akan ngakuin itu. Ya kan, nah, kalau sudah gitu udah buka pintu lah buat kebohongan dia. Tapi sekarang kita bisa lebih lagi berdoa, minta Tuhan bukakan ya. Salah satunya itu yang sangat penting, saudara. Ya kan, ada beberapa anak Tuhan yang terpaksa tidur sebelum waktunya. Ya kan, pulang sebelum waktunya ke rumah Bapak. Kenapa? Karena di tengah jalan kecewa, sakit hati. Ya kan? Dari situ tersandung. Ya kan? Makanya ini salah satunya, berjalan di dalam kasih adalah berjalan di dalam kuasanya yang luar biasa, saudara. Bukan hanya kasih itu, kuasa itu bukan dalam nama Yesus, benar. Tapi berjalan di dalam kasih, itu berjalan di dalam kuasa loh. Amin. Dan Allah perlu kerelaan kita, kerjasama kita. Untuk kita mau terbuka dan kasih dia izin. Nomor satu melalui mulut kita dulu. Makanya nanti lebih lagi saya ajarkan ya. Amin, saudara. Saya tolong nanti ingatkan, saya ngomong dari Lukas 17. Ya kan, Lukas 17. Ya kan? Nah, saya ngomong dulu, saya bacakan dulu patron doa dari Efesus 3. Ya, saya bacakan ya. Ya, saya berdoa supaya engkau, ayat 16. Supaya engkau menurut kekayaan kemuliaanmu menguatkan dan meneguhkan, ya kan, titik-titik, ya, melukan saya, ya kan, oleh atau kamu atau siapa, oleh rohmu di dalam batin. Misalnya batin saya, batin saudara. Sehingga oleh iman kita, ya kan, Kristus diam di dalam hati kita dan kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi patron doa ini sebetulnya Paulus sedang, Roh Kudus melalui Paulus sedang ngajarin mereka, ini ya, kamu berdoa ini ya, supaya dia menguatkan, meneguhkan engkau, ya kan, oleh rohmu di dalam batinmu. Ya, tapi kata engkau ini bisa diganti dengan kata saya, masukkan nama, mungkin nama teman, nama orang yang kita mau doakan, bisa masukkan. Ya kan? Jadi di sini katakan supaya menguatkan dan meneguhkan batin kita, ya kan? Oleh Roh Kudus, ya kan, di dalam diri kita. Ya kan? Sehingga oleh iman Kristus diam dalam hati kita. Ya. Dan kita berakar serta berdasar. Jadi maksudnya apa? Kok Kristus diam dalam kita? Kan sudah ada Roh Kudus. Kristus berarti pengurapan, Saudara. Ya kan, pengurapan. Yesus Kristus itu, Kristus bukan nama keluarga, itu namanya yang berarti yang diurapin. Ya kan, Kristus yang diurapin. Amin. Jadi Kristus berarti saya berdoa supaya Roh Kudus kuatkan kita dulu supaya pengurapan itu, pengurapan kasih dari Allah, pengurapan dari Allah tinggal dalam kita. Ya kan, kita dikuatkan oleh iman. Kita mulai dengan kita percaya dulu oleh iman. Amin, Saudara. Haleluya. Supaya Kristus dan kita berakar serta berdasar dalam kasih. Karena begini contohnya, Saudara. Berakar dan berdasar dalam kasih, dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan ya, bukan kasih manusia. Amin. Kasih Tuhan, bukan kasih manusia. Jadi kenapa kita harus perlu iman untuk kita dikuatkan dulu? Karena kita masih punya tubuh jasmani, kita masih punya jiwa yang masih harus diperbarui. Nah kadang-kadang jiwa kita itu nggak selalu mau kerjasama, ya kan? Karena yang baru dalam diri kita yang sudah jadi kudus 100%, yang sudah lahir dari Allah yang adalah kasih. 1 Yohanes 5 ayat 1, yang percaya Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Allah tuh kasih. Kita dari sononya sudah lahir dari kasih loh. Amin. Saudara suka nggak suka, ini adalah fakta rohani. Sama seperti fakta jasmani. Saudara lahir di Indonesia, itu nggak bisa dirubah-rubah. Saudara bisa pindah warga negara, tapi saudara tetap orang Indonesia. Amin. Ya, jadi haleluya. Thank you Jesus. Kira kosyara kira. Irada kosyapa karantirana kosyara lagasyara. Jadi kita perlu urapan untuk kita, haleluya, dikuatkan untuk kita berakar dalam kasih. Karena waktu kita menghadapi tantangan yang dipicu oleh musuh kita melalui kelakuan orang, perkataan orang. Apakah orang tua juga bisa seorang anak kecewa sama banyak hal melalui kelakuan manusia lah, ya kan? Itu kita secara otomatis karena tubuh kita belum ditebus, jiwa kita belum, kita tuh mau ngebalas, saudara. Amin.
Kita mau balas loh. Kita seneng kalau orang itu, ya kan, yang kita nggak, yang udah, aduh jahat. Kalau dia mengalami yang nggak baik, syukur deh. itu jiwa kita tuh punya kecenderungan begitu. Ya kan, nggak suka. Bahkan Daud juga bilang kan, dia menghukum biar musuhku habis. Ya kan, tapi Daud hidup di bawah hukum Taurat. Saudara dan saya bukan keturunan Daud loh, kita keturunan Abraham loh. Kita sudah lahir dari Allah yang adalah kasih. Amin. Jadi lantas kenapa di dalam tubuh bahkan ada anak Tuhan yang bunuh orang, saudara, sampai segitu parahnya, ya kan? Ada yang bertahun-tahun nggak mau ngomong, saudara. Iya toh? Kenapa bisa begitu? Karena lebih jiwanya menguasain, ya kan? Lebih dominan daripada rohnya, ya kan? Itu sebabnya kasihnya Tuhan itu nggak bisa manifestasi keluar, walaupun sudah lahir dari kasih. Nah, roh kita dalam hati kita, ya kan? Ya, dan yang bikin parah juga suka ngomong ke orang. Sudah marah ngomongin terus. Itu makin dipomporin lagi sama iblis, makin akan ditambahin lagi dengan hal-hal yang lebih lagi, ya kan? Sampai akhirnya jadi hal-hal semakin parah. Makanya salah satunya yang kekuasaan rohani itu juga berjalan dalam kasih. Amin, saudara. Kenapa Rasul Yohanes katanya bisa digoreng di minyak panas, dia nggak mati? Karena dia salah satu rasul yang punya banyak pewahyuan mengenai kasih. Ya, kitab Yohanes, 1 Yohanes itu banyak bicara mengenai kasih. Ya, kasih itu kan Allah sendiri. Jadi kalau kita banyak dipenuhi sama Allah, dia nggak Allah tuh nggak bisa dibunuh. Makanya biar digoreng di minyak panas, nggak mateng dia. Minyaknya jadi kayak air. Haleluya. Mungkin kita nggak sampai segitu, it's okay. Kita bisa bertumbuh. Amin, saudara. Ini salah satu patron saudara bisa doakan untuk saudara. Kita dikuatkan, kita dengan iman. Roh Kudus, Bapa, kuatkan aku, ya kan, dalam batinku. Roh Kudus, agar Kristus mengurapan itu tinggal dalam aku. Amin. Agar aku berakar dan berdasar dalam kasih. Tapi inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia. Ya kan, 1 Yohanes 4 ayat 10. Tapi dia yang mengasihi kita dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Jadi kasih itu dimulai dengan kita harus lebih ngerti bagaimana besar Allah mengasihi kita. Bukan bagaimana kita mengasihi dia. Makanya justru banyak kepahitan, kekecewaan. Karena sering ditekankan, ya buktikan dengan pelayananmu, dengan pengorbananmu. Iya kan? Bagaimana? Bukan apa yang Allah kasih, tapi apa yang kamu kasih kepada dia. Saudara, kita tidak bisa kasih sesuatu yang kita nggak terima dari dia loh. Amin, saudara. Kalau kita nggak terima dulu, kita nggak mungkin. Tapi seberapapun kita udah terima dari dia, kalau kita balikkan ke dia, nah itu akan dilipat gandakan. Amin, saudara. Makanya saudara mulai ikut doa, saudara mulai menabur doa, ya kan, dengan saudara rela, ya kan, itu saudara sedang menabur kasih. Nanti akan makin lama saudara akan susah membenci orang yang saudara sering doakan dengan tulus. Amin, haleluya. Maka kan Tuhan Yesus bilang, kalahkan kebaikan dengan kejahatan, terus doakan orang yang sudah menganiaya kamu, ya kan? Bukannya cuma jangan diomongin, doakan. Sehingga kalau kita doakan, kita jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dengan kita memilih. Jangan mau jadi ekor dengan cerita terus dia bikin apa. Nggak usah. Kita doakan. Pakai patron doa ini juga anak-anak Tuhan. Tuhan berikan roh hikmat dan wahyu. Kelihatannya dia masih perlu. Sembari kita juga berdoa buat diri kita juga. Amin. Sehingga kita berakar dan berdasar. Karena rupanya kita bisa kenal kasih Tuhan melalui apa yang Yesus sudah perbuat untuk kita. Tapi kalau berakar itu berarti kita lebih lagi mengerti. Oh iya ya. Coba deh saudara, kita renungkan lagi. Wow, Tuhan Yesus itu diludahin, ditelanjangin loh saudara. Di depan orang-orang yang dia kenal. Amin. Dihianatin.
Ya kalau dia ada salahnya kan, dia nggak ada salah loh. Dia melakukan dia sudah melakukan itu semua dengan rela hati loh ya. Untuk saudara dan saya yang sebetulnya tidak layak. Kalau saudara dan saya layak sih, masih mending lah istilahnya. Kita tuh nggak layak. Kita harusnya dihukum. Karena manusia karena kesalahan Adam. Dan kita banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan loh. Ya kan? Dan kita nggak berdaya karena kita sudah lahir dengan satu pembawaan dosa karena Adam. Makanya dikatakan di Efesus 2, kita diselamatkan oleh iman melalui kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang membanggakan diri. Amin, saudara. Haleluya. Kalau sekarang kita bisa begini dan gitu, kita jangan lupa kacang, jangan lupa kulit. Haleluya. Haleluya. Jadi bagaimana berkat dan berdasarkan kasih, kita mulai doa ini dulu ya. Tapi setelah itu dia akan mulai bekerja dalam kita untuk kita lebih mau kenal dia melalui apa yang dia sudah lakukan buat kita. Ya kan, itu akan menjadi lebih jelas. Wow, dia sudah sedot itu semua. Ya kan, yang buruk dari manusia, yang menajiskan, yang jahat sekali di mata Allah. Yang semua pembawaan dosa, dia sudah jadi dosa loh, saudara. Dia bukan hanya nanggung dosa, dia jadi dosa, saudara. Betapa buruknya. Ya kan, kalau saudara tahu iblis itu kan, iblis ya kan ulah pembuat dosa. Iblis itu buruk sekali, gelap ya kan. Ya kan, dosa itu begitu. Waktu itu Allah sampai harus memalingkan mukanya loh. Allah tidak, Yesus selalu bilang, Bapakku tidak pernah meninggalkan aku. Yesus selalu manggil Bapaknya tuh Bapak. Dia nggak pernah manggil Allah. Tapi di atas salib, Yesus panggil Bapak tuh Allah. Dia bilang, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Amin, saudara. Kenapa Allah tuh harus memalingkan mukanya? Karena waktu itu Yesus jadi dosa, saudara. Jadi luar biasa, sangat-sangat buruk, saudara. Sangat menajiskan, sangat jijik. Udah deh, sangat-sangat luar biasa. Kata-kata nggak bisa mengungkapkan. Kalau saudara lihat kelakuan manusia, bagaimana orang bisa sampai tebas kepala bayi, sampai sorry deh, saya harusnya nggak usah sebut ya, sampai begitu, sampai hati ya. Kenapa? Itulah manifestasi dosa. Manifestasi dosa. Kalau saudara lihat kelakuan orang yang gimana, itu manifestasi dosa yang bikin gitu loh. Kenapa sih? Apalagi dosa itu sendiri. Tapi Yesus sudah menjadi dosa loh, buat saudara dan saya loh. 2 Korintus 5 ayat 1. Udah gitu. Dan dia melakukan itu dengan rela hati, saudara. Padahal saudara dan saya nggak ada jasa apa-apa. Malahan harusnya dihukum, harusnya saudara dan saya yang disalib. Itu Alkitab bilang gitu. Tapi dia berganti tempat dengan kita loh. Kenapa? Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Allah mengasihi manusia. Begitu besar kasih Allah kepada manusia. Sehingga dia mengorbankan putranya. Amin, saudara, supaya kita nggak binasa. Haleluya. Allah tahu dia mau keluarga. Dia berharap supaya Adam dan Hawa memilih dia waktu ada ujian. Ya kan? Waktu iblis cobain. Allah pingin, ya kan, berharap. Ya kan? Adam dan Hawa memilih dia. Tapi Adam dan Hawa tidak milih Tuhan. Lupa. Fokusnya kepada yang kurang. Padahal semuanya sudah dikasih. Ya, kurang berterima kasih. Maka kalau saudara dan saya, kekristenan kita mau penuh kuasa, mari kita cultivate, kita bangun itu satu sikap berterima kasih. Ya kan? Nomor 1, berterima kasih. Jangan hanya untuk berkat yang jasmani, itu oke. Lebih lagi berterima kasih. Yesus bikin apa buat kita? Itu adalah dasar dari semua terima kasih. Amin. Itu perlu iman kan? Saudara perlu tahu dari firman-Nya. Saudara balikan firman-Nya. Sebetulnya penyembahan tertinggi itu bukan lagu lebih dulu ya. Itu perjanjian lama. Ya kan? Penyembahan tertinggi itu waktu kita kembalikan firman-Nya. Yesus bikin apa buat kita tuh kepada Bapa. Itu seperti dupa yang harum. Itu pujian dan penyembahan yang tertinggi. Karena di situ Allah diingatkan lagi akan pengorbanan putranya.
sebagai sesuatu yang wow, harum. Anakku taat sama aku. Anakku menjadi persembahan yang luar biasa. Amin, saudara. Sama kalau anak kita juga kan taat sama kita, ya kan? Hati kita senang. Ya kita mengasihi karena mereka anak kita. Tapi waktu mereka lebih lagi taat, kita lebih lagi diberkati dengan sikap mereka. Amin, saudara. Allah juga gitu, waktu kita balikan. Bapak, saya bersyukur karena Engkau menjadikan Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, agar aku dijadikan kebenaran-Mu di dalam Kristus. Itu 2 Korintus 5 ayat 21. Atau Bapak, terima kasih karena pengorbanan Yesus. Sekarang tidak ada lagi penghukuman untuk aku yang berada dalam Kristus, dalam Engkau. Itu Roma 8 ayat 1. Waktu kita balikan itu, ya kan, ayat yang menyatakan pengorbanan Yesus. Berdasarkan itu, kita tuh sedang memberikan satu yang harum di hadapan Allah. Itu menyukakan hati Bapa kita. Makanya setelah itu akan ada damai di hati. Karena Allah tuh Allah damai sejahtera. Kalau kita buka hati kita lagi, kita lebih lagi meninggikan Dia dalam diri kita, kita makin damai. Fokus kita nggak ke diri kita, nggak ke orang. Amin, saudara. Haleluya. Karena kalau ke diri kita kan masih harus bertumbuh. Selalu ada sesuatu yang masih kurang. Tapi nggak usah fokus di situ. Ntar kapan mau damai. Makanya dikatakan di Ibrani 12, lihat ke Yesus aja. Karena Dia kesempurnaan kita. Dia indah, namanya wonderful. Penasihat ajaib, ya kan, yang mengagumkan, yang baginya nggak ada yang mustahil. Kita lihat Dia aja. Nanti kita jadi happy. Kalau kita lihat kekurangan kita, kekurangan orang, sukacita kita bisa hilang. Ya, kalau jadi semakin itu sering ngomong, Bapak terima kasih ya untuk karya Yesus yang sudah selesai. Amin, saudara. Haleluya. Jadi dengan kita mulai berdoa, doakan ini, Tuhan Allah, Roh kebenaran mulai bekerja dalam kita. Kita akan lebih lagi mau cari tahu Yesus bikin apa buat saya. Lebih daripada hanya fokus berdoa untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan itu. Itu nggak akan ada habis, saudara. Tapi lebih dari itu, kita berdoa ini sehingga kita lebih lagi berjalan di dalam kuasa kasih yang supernatural. Amin, saudara. Ada orang-orang yang udah nggak mau ke gereja. Kenapa? Oh, ini dan begini dan begitu. Ini ada ini dan itu. Banyak alasannya. Tapi ada orang yang tetap. Bedanya apa? Ada sesuatu kepercayaan yang beda. Makanya untuk kita tahan uji, kita hanya bisa melakukannya dengan melihat kepada Yesus. Yang adalah ungkapan kasih Allah yang hebat dan sempurna. Yesuslah kesempurnaan kita. Waktu kita ngelihat lagi, aduh Yesus, Engkau melakukan itu semua untuk saya. Terima kasih ya. Saya tuh oke selama-lamanya karena Engkau. Karena keselamatan adalah kekal. Saudara, kalau saudara mau baca sendiri di Ibrani pasal 9, pasal 10. Satu kali selamanya. Diulang-ulang, saudara. Kenapa? Karena karyanya adalah karya yang udah selesai. Yesus adalah posisi benar kita di hadapan Allah loh. Dia ungkapan kasih Allah yang sempurna. Dia posisi kita. Dia kan Yesus gak berubah-ubah. Kenapa kita masih bisa berubah-ubah? Karena jiwa kita tuh seperti kapal. Firman Tuhan sering mengumpamakan kita tuh seperti kapal. Dengar hati-hati ya, Ibrani pasal 2 ayat 2. Dengar dengan teliti apa yang sudah kamu dengar. Loh, bukan apa yang kamu belum, firmannya aja enggak, apa yang sudah kamu dengar, kamu harus dengarkan dengan teliti supaya kamu tidak terbawa arus. Kadang-kadang orang ngomong gini, ya mau menikah saya udah tahu, saya sudah hafal. Loh, bukan soal hafal. Kita harus dengar lagi dengan teliti, lebih lagi buka hati, lebih lagi lihat. Karena firman Tuhan tuh nggak seperti koran, majalah. Kita baca berapa kali, cuman sampai jauhnya tuh cuman hafal doang. Mentok-mentoknya tuh cuman hafal doang. Tapi kalau firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri, waktu kita dengar lagi, kita renungkan, ada sesuatu, itu kayak bisa terbuka lagi, saudara. Karena Allah itu besar.
Amin, kita yang udah jatuh ini, kita yang perlu lebih lagi terbuka. Dan berapa banyak kita terima tergantung keterbukaan kita. Karena Allah tidak akan menjejali kita gitu. Kayak kita orang tua kalau anak kita nggak makan, Allah tuh nggak begitu. Dia akan nggak jejelin kita, saudara. Dia nunggu sampai kita terbuka. Saudara pernah nggak baca waktu Yesus di bumi, dia ngotot gitu, nggak pernah. Kadang-kadang kalau orang nggak mau, Yesus biar aja. Ya kan seperti anak muda itu yang kayak guru yang baik. Ya kan dia udah, wah dia yakin dia pasti nih. Karena dia mungkin sering dapat pujian dari orang tuanya. Karena kan dia bilang, aku udah taatin 10 perintah. Itu hukum Taurat itu udah dari kecil. Berarti dia tuh baik sama orang tuanya. Salah satu kan hormatin ayah dan ibumu. Berarti dia baik. Pasti orang tuanya sering, waduh kamu anak yang baik. Ya kan, sering puji-puji dia. Jadi dia pikir Yesus sama kayak orang tuanya. Iya tuh. Pasti dia akan bilang, kamu anak yang baik. Jadi waktu dia ngabarin Yesus, Alkitab bilang, Yesus melihat dia dalam kasih. Nah inilah, kadang kita harus terbuka untuk bertumbuh dalam kasih Allah ya. Kita jangan pikir kita udah tahu. Karena apa yang konsep kita mengenai kasih pengertian gitu, itu masih harus bertumbuh. Jadi Yesus melihat dia dalam kasih, terus Yesus bilang ini, oh iya kamu anak yang baik. Terus enggak, dia bilang ini, ada satu yang kurang. Ya. Karena kalau saudara dan saya mau coba mengenapi hukum Taurat, ketahuilah, ya kan, Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Alkitab sudah bilang itu di Roma 3 ayat 20, di Galatia pasal 3. Tidak ada seorang pun, berarti tidak ada seorang pun. Kecuali satu orang yang adalah anak Allah, namanya Yesus. Itu Roma 10 ayat 4 dikatakan, Yesus menggenapi hukum Taurat. Nah orang ini kan waktu itu Yesus belum disalib, ya kan? Tapi Yesus adalah domba Allah yang sudah disalib sebelum dunia dijadikan. Anyway, jadi anak ini waktu dia mau coba, dia pikir menurut pengertian dia, menurut berkat jasmani. Makanya saya bilang hati-hati, jangan jadikan berkat jasmani sebagai oke-nya kita. Lihat buah lain dalam hidup kita. Ada damai enggak, ada dan sebagainya. Oke, terus Yesus bilang ini, ada satu yang kurang. Saudara dengar ya, kalau saudara selalu merasa kurang di hadapan Allah, apapun saya udah perbuat, rasanya kok kurang, kok nggak damai-damai. Saudara, ya kemungkinan besar saudara sedang berusaha mengenapi hukum Taurat, sedang berusaha dibenarkan karena perbuatan. Makanya selalu rasa kurang aja, nggak damai gitu. Saya sudah begini, sudah begitu, kayak kurang aja. Itu tanpa sadar, mungkin pernah diajar begitu, kamu harus begini, harus begitu, kalau enggak nanti Tuhan. Nah itu hukum Taurat. Jadi ini anak ini rasa bangga karena dia mengakses dirinya, dia mengambil kesimpulan, ya kan, menurut pengertian dia, dan dia ke Yesus dengan dia memuji, ya kan, menjilat Yesus. Yesus nggak bisa dijilat ya. Dan bilang guru yang baik. Yesus bilang, kenapa kamu bilang aku baik? Hanya Bapak aja yang baik. Yesus sudah tahu orang ini. Jadi dia menghampiri Yesus karena dia mau Yesus setuju sama dia. Ini masalahnya. Kalau kita ke Tuhan, dia Tuhan. Kita terbuka aja. Kita yang perlu setuju sama dia, bukan dia sama kita. Allah tidak akan pernah setuju sama kita kecuali kita setuju sama dia dulu. Amin. Karena Allah itu kebenaran. Kebenaran gak akan pernah berubah selama-lamanya loh. Amin sudah. Haleluya. Allah itu kasih, selama-lamanya dia kasih. Dia gak mungkin bisa setuju sama kita kalau kita gak dulu setuju sama dia. Amin. Karena dia gak akan bisa dirubah. Allah itu tidak bisa dimanipulasi. Maka dikatakan jangan sesat, ya kan? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Makanya dikatakan juga bahwa kalau kita punya hati yang jujur, ya kan, firman itu kan bertumbuh. Amin. Tapi kita semua bisa bertumbuh ya. Nggak usah merasa bersalah. Kadang-kadang ada orang-orang yang mau begitu sama saya. Iya kan Bu Monica? Iya kan? Seolah-olah saya sebagai pendeta harus mendukung, mengiyakan gitu loh. Kadang-kadang saya cuma senyum aja. Apa yang iya? Tunggu dulu dong. Saya bukan Tuhan.
Iyanya saya tuh nggak penting. Firman aja diiyain. Itu lebih penting daripada iyanya saya. Jadi balik lagi, Yesus bilang gini. Yesus melihat dia dalam kasih dan berkata, apa nih? Kalau gitu jual lah, masih ada yang kurang, jual semua milikmu, kasih ke orang, berikanlah semua milikmu, ya kan, kepada orang yang miskin, terus ikut aku, ya kan? Nah anak itu sedih, karena hartanya banyak, saudara. Nah inilah ya. Terus Yesus kan bilang, wah, kalau ada orang susah, kalau orang yang kaya susah masuk kerajaan Allah. Nah itu Bu Monica, nggak boleh kaya. Tapi ada ayat yang bilang kita sudah dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya loh. Kenapa begitu? Apakah Allah bertolak belakang? Enggak. Ya kan? Kalau kita mengandalkan perbuatan benar kita sendiri, kita akan mengandalkan harta kita. Saya ulangi lagi. Anak muda ini, dia berdiri atas perbuatan dia sendiri. Ya kan? Ada prinsip-prinsip firman yang kalau kita terapkan, bahkan orang dunia loh, itu bisa menghasilkan berkat materi. Ada anak-anak orang dunia yang hormat sekali sama orang tuanya. Oh, diberkati secara materi, saudara. Ada itu, ya kan? Tapi kalau orang itu tidak kenal Tuhan, ya dia binasa. Apa artinya? Makanya saya bilang jangan menjadikan yang di luar ini sebagai patokan kita. Saya lihat ada orang yang begitu tapi berselisih, ya kan? Ini dan itu, ya kan, kerinduan hatinya masih banyak yang belum jadi, cuman materi doang. Ya bosen dong. Nanti miskin lagi di hadapan Tuhan. Ada prinsip firman yang kalau kita terapkan bisa jadi berkat materi. Orang yang suka kasih ke orang miskin, makin lama ada berkat. Tapi kita jangan jadikan itu patokan. Buat apa kalau nanti, ya kan, terikat dengan yang lain. Karena hidup kekal itu kan bukan hanya kita diberkati secara materi. Hidup kekal itu mengenal dia, sehingga jiwa kita berubah. Itu yang terbaik. Makanya kita berdoakan itu supaya jiwa kita semakin makmur. Kita tahu lebih lagi kita dikasihin, kita semakin damai, dan kita tahu lebih gampang ngampunin orang. Amin, lebih gampang, nggak diganggu. Kita bisa terus balik-balik. Bapak bantu kan, ngelihat dia lagi, lepaskan. Pokoknya kita lebih lagi merdeka dari perilaku orang. Karena kalau enggak itu bisa bertahun-tahun sampai ada yang meninggal karena sakit. Karena penasaran, kecewa, nyangkut di masa lalu. Dia dulu gini, padahal orangnya udah meninggal. Orangnya udah meninggal. Tapi masih inget-inget terus. Sayang kan? Sudah pernah sekali disakitin, ya kena lagi dengan menyesalin. Makanya haleluya, Yesus bilang itu kalau kita mengandalkan perbuatan kita untuk dibenarkan, kasih kita sama Tuhan, pelayanan kita, pengorbanan kita sebagai kelayakan kita, sebagai fondasi kita, waduh bahaya, tersandung. Tuhan suruh kita berakar dan berdasar di dalam kasihnya loh ya, bukan kasih kita sendiri. Perbuatan baik kita, ya kan, buah iman kita, pelayanan itu sangat penting, saudara. Karena itu, ya kan, memancarkan kemuliaan Tuhan, ya kan, kebaikan Tuhan. Buah itu kan untuk orang lain yang nyicipin, yang makan, betul nggak? Ya kan, kalau ada pohon mangga kan, bukan berbuah mangga kan, buah mangga itu bukan untuk pohon mangga itu kan. Untuk orang lain, ya kan, yang merasakan manisnya, ya kan, haleluya, untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan Tuhan tuh baik, dia nggak mau saudara hanya jadi berkat, dia mau saudara juga dipulihkan. Itu prioritasnya dia. Tuhan lebih mementingkan, ya kan, keutuhan saudara dulu, ya kan, baru saudara jadi berkat buat yang lain. Kadang-kadang orang iblis jahat, dia bikin prioritasnya terbalik. Selalu orang lain mengabaikan dirinya. Akhirnya apa? Ya kan? Akhirnya orang itu kepahitan, kecewa, sibuk berbuat baik, tapi enggak mengabaikan, tidak memelihara diri dalam kasih Allah, belum berakar, sehingga banyak kekecewaan, sakit hati. Sedangkan dia mau kita berakar dan berdasar dalam kasih. Amin. Jadi istilahnya kita lebih kenal dia, kita diubahkan
Dari situ buahnya baru, buah ya, bukan pekerjaan daging, buah. Ya kan, bukan jerih payah perbuatan kita, buah. Jadi dari sini waktu kita berakan berdasar dalam kasih, kita lebih ngerti Yesus bikin apa, bagaimana dia sudah ditinggalkan Allah sebagai manusia lama kita, sehingga Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya kan, saat saudara kesepian, kalau di antara saudara ada seorang janda misalnya, atau ada saudara orangnya nggak pintar bergaul, saudara kadang mungkin merasa kesepian, atau saya nggak tahu lah, ketahuilah Allah nggak pernah meninggalkan saudara. Atau saudara sudah jatuh, sudah salah, jatuhnya saudara parah, ya kan? Tapi ketahuilah Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Kenapa? Ini adalah salah satu berkat dalam kasih. Kenapa Allah nggak pernah meninggalkan saudara? Kenapa Roh Kudus selalu terus ada saat seseorang jatuh? Ada anak-anak Tuhan yang dipenjara loh. Apakah kemudian Roh Kudusnya keluar? Wah, aku nggak mau dia ke penjara. Bye-bye. Kamu di penjara sendiri aja. Nanti tunggu KKR ya, nanti aku datang lagi. Nggak begitu, saudara. Firman mengatakan Roh Kudus ada di dalam kita selamanya loh. Ya, saya udah pernah ngajarin itu sebelumnya. Saudara bisa lihat, bisa ikutin ya. Yang sebelum-sebelumnya ada. Roh Kudus ada dalam kita selamanya. Karena Roh Kudus itu adalah bukti bahwa kita milik Allah loh. Iblis tidak bisa ngambil nyawa saudara kalau saudara waktunya pulang. Karena itu udah langsung dibawa ke Tuhan. Kita langsung dibawa ke Dia saat kita keluar dari tubuh. Amin, saudara. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan saudara karena Yesus. Makanya kalau saudara udah salah, aduh kok parah sekali sih, aduh sayanya gini, saya udah begini yang gitu, ketahuilah Allah masih tetap menyertai saudara. Dan Dia bukan hanya nemenin saudara ya, Dia bukan hanya mendampingi, bersimpati sama saudara. Bukan hanya menghibur-hibur begitu aja. Dia juga menopang saudara, Dia siap membantu saudara, Dia siap memulihkan saudara. Amin, saudara. Dia siap menuntun saudara ke jalannya yang benar. Amin, saudara. Dia siap menerangi mata hati saudara. Dia siap memberikan lebih yang jauh lebih berlimpah daripada saudara dan doakan. Nah, ini berikutnya dikatakan, ya kan, berkat dan berdasar dalam kasih. Kasihnya bukan kasih kita kepada Dia, karena kasih kita kepada Dia adalah buah, bukan fondasi. Terus aku berdoa supaya bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Wow. Dari mana kita tahu ini semua? Dari firman-Nya yang menyatakan Yesus bikin apa buat kita. Amin, saudara. Dan dapat mengenal kasih itu, ya kan, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kita semua dipenuhi dalam seluruh kepenuhan-Mu Allah. Bagi Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita semua doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa-Mu yang bekerja di dalam kita. Jadi Allah bisa bekerja, ya kan, tergantung berapa banyak kita beri Dia izin. Dia nggak akan nyelonong, saudara. Amin. Kita nih sekarang hidup oleh iman loh. Jadi ada orang-orang yang kurang mengerti kasih karunia sehingga tidak kasih respon, tidak aktif. Tidak, iman itu aktif memberi respon. Iman itu respon kita. Jadi nggak renungin ayatnya, nggak perkataan, nggak ada respon. Makanya nggak ada perubahan. Tapi iman itu berarti kita mau kasih respon. Dengan saudara dengar ini, saudara bukan hanya aminin, bukan hanya dengar untuk lupakan, tapi saudara mulai praktikkan. Nanti saudara matanya akan lebih terbuka. Dan waktu kita mulai doakan ini, kita sedang kasih izin Dia, kuasanya bekerja, sehingga Dia bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih berlimpah daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya kan? Karena kita terus kasih respon, kasih izin. Kita doakan lagi, kita mengucap syukur, kita terbuka. Kita waktu Dia pimpin kita, ayo renungin Yesus bikin apa, kita ikutin. Amin, saudara, kita ikutin. Nah, akhirnya makin lama kuasanya jadi aktif, sehingga kita mulai bisa mampu percaya hal-hal yang mustahil, yang lebih lagi. Kenapa? Karena kuasanya bekerja dalam kita. Kita lebih lagi berakar dan berdasar dalam kasih. Kok dulu aku lebih cepat marah kan? Kok belakangan itu aku kayaknya lebih tenang ya? Misalnya kan? Kok lebih bisa fokus ya? Nah, kenapa? Karena kuasanya, kuasa kasihnya itu. Jadi kita nggak lagi
fokus sama perbuatan kita, benar atau salah, perbuatan orang. Ya kan, itu yang bikin kita naik turun. Kayak naik jet coaster, saudara. Jet coaster rohani. Tapi sesuatu yang berakar, itu ada sesuatu keteguhan. Betul kan? Sesuatu yang berakar, itu kan gak gampang terhanyut. Ya kan, makanya dikatakan juga di Ibrani pasal 6, ya kan, pengharapan yang ada dalam firman-Nya. Kayak gini saya ajarkan gini menimbulkan pengharapan dalam diri saudara. Nah, waktu saudara meresponi dengan iman firman-Nya, saudara mulai percaya dan melakukan dan ngomong. Ya kan? Dan Roh Kudus akan pimpin saudara untuk mulai merenungkan, memperkatakan firman. Ya kan? Saudara mulai memperkatakan firman. Ya, saya percaya pada Yesus, saya lahir dari Allah. Saya adalah ciptaan baru. Kasih Allah ada di dalam saya. Allah mengasihi saya. Jadi 1 Yohanes 3 ayat 1. Begitu besarnya kasih Allah. Behold what manner of love. Begitu luar biasanya kasih Allah kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Wow. Saudara gantikan itu jadi pribadi. Begitu hebatnya kasih Allah sama saya, sehingga saya disebut anak-anak Allah. Saya dijadikan anak Dia. Wow. Saudara jadikan itu pribadi. Saudara sedang ngapain? Saudara sedang lebih lagi berakar dan berdasar di dalam kasih. Amin. Kalau sudah gitu, bersama-sama dengan segala orang kudus, saudara akan ada kerinduan untuk mengasihi anak-anak Tuhan lainnya. Ya kan, untuk mau peduli, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amin, saudara. Haleluya. Sehingga saudara nggak usah didorong-dorong dari luar. Tapi itu ada suatu tuntunan roh yang kadang-kadang kita nggak sadar. Ya kan, kita ngelihat saudara kita mungkin lagi susah. Mungkin diam-diam kita doakan. Ya kan, atau wah, Tuhan bisa pakai mereka untuk jadi berkat. Kayak waktu saya dulu mau menikah, saya lagi ngimanin baju pernikahan karena di sekolah Alkitab, ya kan, saya waktu itu belum ada dananya, saya hanya dengan iman saja. Terus ada saudara seiman, 2 minggu sebelum saya menikah, dia bilang, Monica, saya ada baju pengantin, coba mungkin bisa pas sama kamu, katanya. Ya kan, akhirnya ternyata memang itu baju yang seperti itu yang saya suka. Amin, saudara. Dan cuman digedein sedikit aja, ya, karena dia badannya lebih kecil. Udah itu. Nah, itu kenapa dia bisa begitu? Karena kasih Allah. Amin. Kasih Allah bekerja dalam dia sehingga dia menjadi berkat buat saya. Saya juga menjadi berkat yang buat lainnya. Ya kan, saat ada orang misalnya bukan hanya jasmani aja ya. Doakan orang itu mungkin lagi kenapa. Ya kan, orang itu lagi ditinggalkan pacar dan sebagainya. Kok bisa telepon dia? Ya kan? Kok Tuhan bisa taruh di hati? Karena kasihnya. Waktu saudara mulai ini, saudara akan jadi orang yang peka. Saudara akan lebih lagi menikah dari mementingkan mementingkan diri sendiri. Karena di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan. Ada kekacauan, masalah. Ya kan, selalu mementingkan diri itu adalah sifat manusia lama kita. Kita udah mati. Manusia lama kita tuh waktu Yesus disalib, udah disalibkan sama Yesus. Ya kan? Jadi jangan hidupin lagi jadi zombie. Itu zombie, itu udah mati, udah lewat. Kadang-kadang ada orang bilang, ya Ibu Monica, saya ini emang orang yang pemarah. Saya bilang, itu manusia lama kamu. Saya bilang, amin. Itu masa, apakah Allah yang melahirkan anak-anak yang pemarah? Apakah Allah itu pemarah? Kan saudara sudah lahir dari Allah. Ya kan, ini jangan istilah-istilah itu menjadikan kita seolah-olah kita udah tahu. Hanya karena kita sering dengar. Perbaruin, hayatin. Makanya tanpa lihat firman-Nya tidak mungkin. Mulai dengan kita doa ini, sehingga kita ngelihat diri kita, kan 1 Korintus 5 ayat 1, yang percaya Yesus Kristus lahir dari Allah. Allah adalah kasih. Alkitab nggak bilang, ya, dan Allah melahirkan anak-anak yang pemarah, pemalu, yang pelit gitu kan. Nggak ada tuh. Yang mementingkan diri sendiri, nggak ada. Ada kasih Allah. Roh kita tuh udah 100% seperti dia, karena roh kita lahir dari dia. Kita bukan Tuhan, tapi kita sudah diciptakan kembali.
ya kan? Seperti Yesus. Roh saudara itu 100% seperti Yesus, ya kan? Karena lahir dari Dia. Masa kita kan manusia, anak kita juga manusia kan? Nggak cuma separuh manusia. Mungkin belum berkembang seperti kita, tapi potensi itu ada. Amin, saudara. Jadi cobalah, saudara. Bukan coba ya. Mari kita pakai ini, kita doakan untuk kita, untuk keluarga kita, pasangan hidup kita doakan. Dan kita jangan suka gini ya, kita doakan orang seolah-olah orang itu perlu, saya enggak. Kita semua masih harus bertumbuh, saudara. Amin. Kita kalau kita punya sikap gitu, nanti kita jadi mandek. Nanti dia bertumbuh, kita enggak. Kita doakan buat diri kita juga loh. Ya kan? Doakan buat diri kita juga, Tuhan supaya aku berakar dalam kasih. Dan saudara mau doakan lebih dari sekali nggak apa-apa, karena waktu saudara doakan lebih lagi terbuka. Kalau saudara doakan lebih lagi kita menerima. Amin, saudara. Haleluya. Ya kan, di situ. Dan setiap kali kita tidak mampu, ya kan, kita punya masalah dengan orangnya, dengan tindakan, apalagi orang Kristen, itu kadang lebih mengganggu, karena kita punya ekspektasi ya, kalau orang Kristen tuh harusnya begini dan begitu. Dan kalau orang itu nggak seperti itu, kita kemudian jadi kayak kecewa. Kenapa sih? Saya pernah sudah jatuh, tersandung, karena saya pikir, aduh kenapa sih kok dia begitu? Udah lama ikut Tuhan, kok sikapnya begitu sih, gitu. Salah siapa? Salah saya. Karena mata saya nggak lagi ke Yesus. Mata saya lagi kepada apa? Perbuatan orang. Sedangkan kita semua masih harus bertumbuh. Ya kan? Tapi setelah itu saya lebih ngerti, Tuhan pulihkan saya. Nah, saya mau ajarkan satu hal ya. Ya kan? Saudara bisa doakan ini, tapi ada satu pewahyuan dari Yohanes 17. Yohanes 17. Ya kan, kalau saudara baca dari ayat bukan Yohanes, Lukas 17. Karena banyak anak Tuhan karena kurang mengerti kasih karunia, ya kan, separuh tuh masih pakai kekuatan sendiri, sehingga saat lemah itu ada yang tersandung, yang kepahitan. Kalau udah kepahitan itu banyak macam, ya kan, efeknya sudah. Makanya kemudian ada sampai berapa tahun kemudian keluar dalam bentuk kanker, saudara. Ya kan, kenapa? Karena pernah dulu berapa tahun lalu sakit hati, ya kan, nggak ngomong sama orang. Nah, ini saya ajarkan untuk nolong saudara. Ini salah satunya, saudara berakan dan berdasar dalam kasih Tuhan. Yesus mengajarkan satu prinsip. Kalau saudara saat ini ingat orang, ya saudara lihat fotonya, saudara merasa nggak enak, ada kemarahan, saudara benci, saudara sebel lihat mukanya, dengar namanya, berarti ada sesuatu dalam diri saudara. Saya mau berdoa buat saudara, tapi sebelumnya saya akan ajarkan secara, saudara baca sendiri ya. Ini udah mau selesai soalnya. Lukas 17, ya kan, Yesus kan bilang mengenai penyesatan, kemudian dia bilang kalau ada orang bersalah, saudara kita harus tegur. Dan kalau dia datang kepada kita 7 kali 7, kita harus mengampunin, ya. Jadi murid-murid tuh merasa tidak mampu. Murid-murid merasa tidak mampu, mereka bilang, waduh, ngampunin 7 kali 7. Belum 70 kali 7. Dia bilang, tambahkanlah iman kami. Ya kan? Nah, Yesus kemudian mengajarkan satu prinsip. Dia bilang gini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, saudara, kecil, tidak perlu iman yang besar untuk mengampuni. Kenapa banyak anak Tuhan kepahitan lagi, udah ini kepahitan lagi. Kenapa? Kita harusnya yang bisa lebih tahu daripada orang dunia. Ada orang dunia yang nggak begitu loh. Kenapa kita kepahitan terus? Ya kan? Ya kan? Karena ini salah satu pewahyuan yang memberkatin ya. Jadi Yesus bilang ini, hanya perlu iman biji sesawi, nggak perlu iman yang besar. Kenapa banyak anak Tuhan tidak mampu? Ini anjing ini suka sama saya. Kenapa banyak anak Tuhan? Karena berusaha mengampuni dari perasaan. Tuhan Yesus tidak bicara mengenai perasaan. Dia bilang kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada pohon ini, kepada pohon murbet, ya, beranjaklah, ya kan, tercampaklah ke dalam laut, itu akan turut, itu akan terjadi, itu akan nurut, ya kan.
itu akan dari akar-akarnya itu akan tercabut. Karena kepahitan itu akar. Kadang-kadang orang bersangkutan udah lupa. Ya kan, jadi gimana caranya Ibu Monica? Saudara ngomong, harus ngomong. Kan Yesus bilang kamu bisa ngomong. Mau perasaan kamu masih marah, kepingin rasanya mau balas, mau gimana, marah sekali, mungkin sudah ditipu, ya kan, bisnis bersama, ya kan, curang dan sebagainya. Saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu loh. Dan Tuhan yang ngajar ini. Dia tahu ini prinsip yang sangat-sangat penuh kuasa dan memberkati, membebaskan, sehingga saudara bisa dipulihkan kesehatannya, keuangannya, bisnisnya, keluarganya. Kalau ini kita mau terapkan, jadi dia bilang ngomong aja, ngomong, kamu harus ngomong, nggak perlu iman besar, lawan itu, nggak usah mengindahkan perasaanmu, pikiranmu begini mana, nanti dia gimana ngomongnya begini, lepaskan pengampunan. Ya kan, kalau saudara nggak bisa tegur, kalau bisa tegur bisa silahkan, ya kan. Tapi sebelumnya saya sarankan saudara lepaskan dulu pengampunan ya, karena kalau saudara belum lepaskan, saudara nanti akan emosi. Saudara nanti bukannya ini malah jadi ribut besar sampai ke pengadilan. Daripada gitu, benahin dulu aja diri kita dengan cara lepaskan, ngomong aja. Walaupun masalah belum selesai, walaupun masih marah, walaupun masih sakit hati, sedih, ngomong, mulai ngomong. Ini Yesus yang ngajarin. Cuman perlu iman sedikit. Bapak, bantu aku. Jadi ngomong ini, di dalam nama Yesus, saya misalnya mengampuni si Atun. Dia udah curang sama saya misalnya. Saya memberi ampun Atun. Bla bla bla. Saya memberi ampun siapa lagi? Si Pak Dodi misalnya. Dia begini-gini, dia pernah menghina saya, atau saya tidak tahu. Saudara harus ngomong gitu. Saya memberi ampun, bukan minta Tuhan ampun ya. Karena Tuhan sudah ngampuni kita semua di dalam Kristus. Tapi itu harus diterapkan. Kalau nggak aktif. Nanti nanggung lagi apa yang Yesus sudah tanggung. Rugi kita saudara. Rugi 2 kali. Udah disakitin, kita nggak lepasin. Ya, hidup kita habis nyangkut karena kita nggak ngampunin. Sedangkan Tuhan sudah ngampunin kita. Jadi lepaskan. Saya memberi ampun si Anu. Dalam nama Yesus. Saya memberi ampun si Anu. Ya, ngomong. Terus kalau saudara masih belum, nanti masih udah. Nanti besok masih ingat lagi. Masih ada lagi perasaan negatif. Ngomong lagi. Di dalam nama Yesus, saya memberi ampun apa? Saudara, sampai taunya apa kalau sudah selesai? Waktu saudara dengar namanya, saudara lihat fotonya, saudara tidak marah lagi. Saudara tidak benci lagi. Mungkin saudara, saudara bisa ingat, tapi seperti tidak ada efeknya lagi. Tidak ada emosi negatif. Makanya, haleluya, kenapa Tuhan Yesus ajarkan ini? Karena banyak orang berusaha mengubah emosinya dulu, sedangkan kepercayaannya masih belum dirubah. Ngomong saudara. Nah, pernah saya melakukan itu kepada seorang ibu yang sudah didoakan nggak sembuh. Terus saya ingatkan, ibu ada nggak orang-orang yang ibu yang tadi saya bilang itu, ibu silahkan lepaskan pengampunan sama mereka. Saya akan tunggu. Saya tidak perlu dengar, tapi ibu harus ngomong ya. Karena waktu itu Yesus yang ajar harus ngomong. Itu nanti akan tercabut dari kita. Akarnya akan kecabut. Amin. Jadi setelah akarnya kecabut, itu kasih karunia-Nya akan mengalir, akan ada pemulihan, kesembuhan, berkat-berkat, ya kan? Itu nggak tersumbat, karena bukan Tuhan yang nahan kita yang nggak ngerti, kita yang nahan. Jadi kemudian ibu ini praktekkan, dia cukup lama, selama 30 menit lebih. Kenapa? Karena dia mungkin banyak yang menyakiti dia. Jadi dia nangis, saya tunggu aja. Udah selesai, saya bilang sudah, oke. Baru saya doakan buat kesembuhan. Setelah saya doakan, ya kan, muka dia saya tidak tahu ya, sembuh saat itu saya tidak tahu, saya cuma tahu saya doakan, saya pulang. Tapi waktu saya mau pulang itu mukanya udah berubah sekali. Waktu saya datang itu, aduh, kalau di rumah sakit ya, waktu dia ini, aduh gitu loh di dalamnya, karena dia nggak bisa buang air berapa hari. Saya nggak tahu apa, ya kan. Tapi setelah dia lepaskan pengampunan, terus doakan kesembuhan, dia langsung mukanya cerah. 2 hari kemudian, bukannya dioperasi, dia sudah bisa pulang loh. Harusnya dioperasi. Kok bisa? Ya kan, karena penyakit itu ditimbulkan dia banyak unek-unek. Dia nggak lepasin ke Yesus, ya nggak lepaskan pengampunan. Ya kan? Nah, dalam keadaan itu seringkali orang cuma berdoa. Makanya firman itu lebih penting daripada kita minta sama Tuhan. Tuhan Bapa sudah tahu semua masalah kita, kebutuhan kita. Kita harus mau lihat firman-Nya, saudara. Amin. Jadi saudara baca Lukas 17, ya kan, saudara jujur. Ya kan, apa yang mengganggu saudara? Apakah bisa juga pasangan hidupmu, anakmu?
ya kan? Jujur terus, lepaskan pengampunan dan doakan pakai Efesus. Tuhan berikan hikmat dan wahyu supaya mereka dipulihkan. Oke saudara, ini sudah mau selesai. Saya akan berdoa buat saudara semua ya. Bapak, di dalam nama Yesus saya berdoa untuk setiap dari kami yang mendengar ini hari ini. Jika ada di antara kami hubungan-hubungan yang tidak selesai, ya kami tidak putuskan. Kalau selama itu kami yang tidak putuskan, enggak masalah. Tapi kalau kami yang menutup hati, kami yang marah, kami yang benci, kami yang menyebabkan hubungan itu jadi masalah, Bapak, kami sepakat dan minta di dalam nama Yesus, Kau bekerja dalam diri kami semua untuk siapapun kami yang mendengar ini hari ini, Bapak. Engkau menguatkan batin kami oleh Roh-Mu yang di dalam diri kami, agar kami semua yang mendengarkan ini, haleluya, kapan saja, untuk supaya Kristus pengurapan itu tinggal dalam diri kami semua, Bapak. Dalam keluarga kami, dalam keturunan kami, untuk kami berakar dan berdasar dalam kasih. Haleluya, kasih-Mu kepada kami, Bapak. Kasih-Mu, penerimaan-Mu, haleluya. Dan juga supaya kami bersama-sama dengan segala orang kudus, haleluya, bersama saudara-saudara kami seiman, kami boleh mengalami betapa panjang, kami boleh memahami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu, dan mengalami kasih itu yang melampaui segala pengetahuan, agar kami semua, Bapa, dipenuhi dengan segala kepenuhan-Mu. Bagi Engkau lah yang haleluya, yang dapat melakukan jauh lebih berlimpah daripada apa yang kami pikirkan dan doakan, sesuai dengan kuasa-Mu yang bekerja dalam kami. Segala kemuliaan bagi-Mu selama-lamanya, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih untuk Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, Bapa. Amin, amin, Bapa. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati, menyertai saudara. Kasih karunia-Nya semakin bertambah-tambah dalam diri saudara. Dalam nama Yesus. Amin. God bless.